Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, NPM 17038. Bella di sini saya akan membuat video tentang yaitu video KKY tentang sistem endokrin dan metabolik. Dan selanjutnya saya akan membuat video tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kelenjar tiroid. Dan juga saya akan membuat video tentang anamnesis dan edukasi pada diabetes mellitus. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Perkenalkan Pak, saya Dr. Rizky. Kebetulan saya yang bertugas pada poliklinik pada hari ini dengan Bapak siapa? Fikri dok. Bapak Fikri, umurnya berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana? Sebalimau. Pekerjaannya apa Bapak Fikri? Petani. Bapak Fikri, ada yang bisa saya bantu? Leher saya ada benjolan dok. Sejak kapan ya Pak? 6 bulan yang lalu dok. 6 bulan yang lalu. Itu awalnya sebesar apa ya Pak benjolannya? Dulu besar kelereng dok. Itu udah lama-lama menjadi besar dok. Makin besar lama-lama ya Pak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Itu apakah Bapak merasakan sesak? Tidak. Apakah ada batuk? Tidak. Pada saat makan atau minum apakah mengganggu Pak? Tidak. Tidak. Bapak ada benjolan lain pada tempat lain lagi? Tidak. Bapak ada merasakan sakit kepala? Tidak. Tidak. Ada merasakan sakit pada pinggang? Tidak. Tidak. Oke. Bella, sebelumnya Bapak pernah menderita penyakit seperti ini? Tidak. Tidak. Keluarganya pernah menderita penyakit seperti ini juga sebelumnya Pak? Tidak. Pada tetangga sekitar rumah Bapak, apakah Bapak ada melihat tetangganya juga ada benjolan pada lehernya? Tidak. Tidak ya. Mohon maaf Bapak, apakah Bapak merokok? Tidak. Apakah Bapak mengkonsumsi alkohol? Tidak. Tidak. Pola makannya gimana Pak? Boleh teratur atau tidak? Teratur. Teratur ya. Olahraganya Bapak teratur atau tidak? Teratur. Itu teraturnya berapa kali sehari ya Pak? Atau berapa dalam satu minggu berapa kali Pak? Setiap sore dok. Setiap sore berarti rutin ya Pak olahraganya Iya. Pak? Oke, baiklah. Baik Bapak, untuk mendiagnosis lebih lanjut penyakit yang Bapak derita, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia saya periksa? Sedia dok. Oke, baiklah. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada leher bagian depan pada pasien. Didapatkan pada inspeksi ada benjolan pada leher sebelah kanan pasien. Coba menelan Pak. Oke, mengikut pada saat menelan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien. Bapak mungkin pada pemeriksaan ini sedikit tidak nyaman. Apabila Bapak merasakan nyeri, tolong bilang ya Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan yaitu peragaan pada bagian atau palpasi pada bagian leher depan pada pasien. Didapatkan itu ada pembesaran, ada benjolan pada bagian leher sebelah kanan pasien, rata, tidak bernodul-nodul. Selanjutnya coba menelan Pak. Oke, mengikut pada saat menelan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian segitiga leher atas atau pada bagian submandibula pada pasien, atau di sini juga bisa kita sebut itu level 1. Tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening pada bagian submandibula pasien. Selanjutnya kita masuk pada bagian sepertiga atas pada bagian musculus sternocleidomastoideus pada bagian sepertiga atasnya atau level 2.
tidak didapatkan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya kita masuk pada bagian sepertiga bagian tengah pada musculus sternocleidomastoideus atau di sini level 3 juga tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan sepertiga bagian bawah pada musculus sternocleidomastoideus atau di sini juga level 4 tidak adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya kita masuk pada bagian yaitu pemeriksaan pembesaran kelenjar getah bening pada bagian belakang musculus sternocleidomastoideus atau level 5. Juga tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya kita masuk pada bagian yaitu pada bagian depan musculus sternocleidomastoideus. Oke. Juga di sini level 6 tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan yaitu pemeriksaan auskultasi pada leher bagian depan pada pasien kiri dan kanan. Baiklah, didapatkan pada hasil pemeriksaan auskultasi pada bagian leher sebelah kanan dan sebelah kiri tidak terdapat bunyi bruit. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerakan kelopak mata pada pasien. Bapak tolong lihat ke arah saya, Pak. Baiklah, dari hasil pemeriksaan tidak ada gangguan gerakan kelopak mata pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan neglect pada pasien. Tolong ikutin Baiklah, didapatkan dari hasil pemeriksaan neglect pada pasien negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Bapak tolong kepalanya disandarkan ke dinding dada saya, Pak. Oke, coba lirik ke atas, Pak. Baiklah, dari hasil sudah, Pak. Dari hasil pemeriksaan didapatkan itu adanya penonjolan bola mata pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan yaitu pemeriksaan Mobius pada pasien. Tolong lihat ini, Pak. Oke, ini gerakannya. Oke, sudah. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu tremor pada pasien dengan cara meletakkan kertas di atas tangan. Tolong di Oke. Baiklah, didapatkan pada pasien ada sedikit tremor pada pasien. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi pada Bapak ya, Pak. Dihitung dalam 1 menit. Baiklah, didapatkan setelah diperiksa selama 1 menit nadi Bapak itu ditemukan frekuensinya 80 kali per menit. Berarti normal, masih dalam batas normal ya, Pak. Baiklah Bapak, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik kepada Bapak tadi yaitu didapatkan kepada Bapak atau diagnosisnya yaitu ada pembesaran kelenjar tiroid pada lobus sebelah kanan, dan juga dia ikut pada saat menelan. Baiklah, di sini saya anjurkan Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya, yaitu untuk diagnosis lebih pasti lagi apa penyakit yang Bapak derita. Di
di sini saya menganjurkan Bapak untuk melakukan pemeriksaan cek darah dan juga pemeriksaan ultrasonografi. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke, baik Pak, silakan melakukan pemeriksaan lanjutannya ya Pak. Terima kasih Pak. Baiklah, setelah semuanya selesai, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu lagi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Perkenalkan Pak, saya Dr. Rizky. Kebetulan saya bertugas pada poliklinik pada hari ini dengan Bapak siapa? Fikri dok. Bapak Fikri, umurnya berapa Pak? 35 tahun dok. Alamatnya di mana Pak Fikri? Sungai Limau. Pekerjaannya apa Bapak Fikri? Petani. Petani. Bapak Fikri, ada yang bisa saya bantu? Berat badan saya turun dok. Itu badan saya lemah, semutan, gatal-gatal, mata saya kabur. Itu sudah sejak kapan ya Pak? 5 tahun yang lalu dok. 5 tahun yang lalu ya Pak. Ada keluhan lagi Pak, seperti Bapak sering Oh kencing, iya dok. sering haus, Iya dok. sering makannya kuat. Iya dok. Ya. Baiklah, sebelumnya Bapak pernah menderita penyakit seperti ini? Tidak. Tidak. Apakah keluarganya memiliki riwayat diabetes mellitus, Oh iya. hipertensi? Iya dok. Mohon maaf Pak Fikri, apakah Bapak Fikri merokok? Iya dok. Apakah Bapak Fikri mengkonsumsi alkohol? Tidak. Olahraganya gimana Pak Fikri? Apakah teratur atau tidak? Teratur dok. Teratur. Pola makannya gimana? Kita makan terus dok. Makan Iya, terus Pak. ya tadi ya Pak Iya. Fikri ya. Oke. Bila Bapak Fikri untuk mendiagnosis lebih lanjut penyakit yang Bapak derita, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia saya periksa Pak? Sedia dok. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan yaitu glukosa darah sewaktu Bapak lebih dari 200 mg per desiliter, gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter, dan juga pada tes toleransi glukosa oral Bapak juga didapatkan gula darah puasanya lebih dari 126 mg per desiliter, dan juga didapatkan glukosa darah 2 jam postprandial didapatkan lebih dari 200 mg per desiliter, dan juga didapatkan kadar HbA1c nya yaitu dapatkan kadarnya lebih dari 6,5%. Ditegakkan diagnosis pada Bapak dari hasil anamnesis dan juga dari hasil pemeriksaan tadi, itu Bapak menderita diabetes mellitus tipe 2. Di sini saya berikan obat kepada Bapak dan mohon kepada Bapak untuk minum obatnya secara teratur, dan juga apabila obatnya sudah habis tolong check up kembali ke dokter ya Pak. Kalau makan obat banyak-banyak nggak rusak ginjal saya dok. Malah justru jika Bapak tidak mengkonsumsi obat ini maka akan cepat memperusak ginjal Bapak. Selanjutnya saya sarankan juga Bapak untuk memakan banyak sayuran. Kalau makan sayur nggak naik asam urat dok. Nanti kalau untuk asam uratnya kita bisa obati ya Pak. Yang penting Bapak mengkonsumsi sayur yang banyak untuk mengontrol kadar gula darah pada Bapak. Selanjutnya saya sarankan juga kepada Bapak, apabila Bapak berolahraga atau ini jalan-jalan atau maraton di aspal yang panas, itu jangan Bapak jangan tidak memakai alas kaki ya Pak. Bapak harus memakai alas kaki. Itu untuk melindungi agar tidak terjadi luka pada kaki Bapak. Terus jika Bapak jika Bapak keluar rumah, tolong pakai alas kakinya, sandal
Dan juga jika kakinya basah, tolong segera dikeringkan ya Pak kakinya. Dan juga saya sarankan kepada Bapak untuk olahraganya yang teratur. Nggak apa-apa olahraga ringan saja ya Pak. Ya. Yang penting ada olahraganya Ya. supaya keluar keringatnya ya Pak. Ya dok. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak? Tidak. Tidak. Oke, biar Bapak. Semoga lekas sembuh ya Pak. Tidak. Sama-sama Pak. Baiklah, setelah semuanya selesai, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu lagi.